Hari ini saya mau membaca sebuah buku yang konon katanya cerita yang ada dalam buku ini berasal dari Al-Quran. Jadi isi yang ada dalam buku ini sumbernya dari Al-Quran. Saya baca ya. Perebutan kekuasaan dalam kurung perang saudara. Pencalonan Sulaiman sebagai putra mahkota itu sangat menyakitkan hati Absalom. Maka dengan diam-diam ia mencari pendukung untuk mengadakan pemberontakan. Dengan pendukungnya itu, ia menghasut orang-orang yang mudah terpengaruh. Dengan gigi pula, ia menyebarkan api kebencian dan perpecahan. Sungguh, Daud sekarang sudah bertindak sewenang-wenang, tidak mau lagi memperhatikan nasib rakyatnya. Maka sudah sepatutnya kita bertindak demi menyelamatkan negeri Bani Israel ini. Jangan dibiarkan lama dia menginjak-injak kedaulatan Bani Israel yang kita junjung tinggi. Barang siapa yang mau membantu perjuanganku, akan kuberi hadiah yang besar atau kuangkat menjadi pejabat dalam kerajaan. Absalom berusaha mencari pendukung dan pembelaan dari rakyat. Rupanya ia menempuh berbagai cara untuk mendapatkan pendukung-pendukungnya, walaupun dengan cara yang keji, menghasut, dan memfitnah. Bagi mereka yang bodoh dan tipis imannya, tentu mudah terpengaruh dan tertarik, sehingga bersedia membantu perjuangan Absalom untuk memberontak pemerintahan Daud. Dengan bantuan kawan-kawannya, akhirnya Absalom berhasil membentuk pasukan yang kuat dan mampu menandingi tentara kerajaan. Pasukan itu dipersiapkannya untuk segera mengadakan pemberontakan. Akibat hasutan dan fitnahan yang disebarkan oleh Absalom itu, maka terjadi kerusuhan-kerusuhan dan pemberontakan. Rakyat yang mudah terpengaruh tanpa berpikir panjang lagi mengadakan pemberontakan menentang pemerintahan Daud. Hampir setiap hari terjadi huru-hara. Raja Daud merasa bersedih hati melihat keadaan yang gawat itu. Ia pun menyadari bahwa kekacauan-kekacauan dan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di negerinya itu akibat hasutan-hasutan anaknya, Absalom. Namun ia tidak dapat bertindak apa-apa, sebab kebetulan ketika itu ia sedang sakit. Makin hari keadaan dalam negeri itu makin gawat. Maka pada suatu hari, Daud memanggil seluruh menteri kerajaan untuk memecahkan keadaan yang gawat itu. Sungguh, saya menyesalkan keadaan yang semacam ini, kata Raja Daud di hadapan menteri-menterinya. Saya tidak menginginkan keadaan ini makin buruk, apalagi kalau terjadi pertumpahan darah. Untuk menghindari keadaan yang lebih parah lagi, biarlah kita menyingkir untuk sementara waktu. Baiklah Paduka, hamba pun setuju dengan kehendak Paduka, sambut salah seorang menterinya. Kiranya pendapat Raja Daud itu mendapat dukungan dari seluruh menteri kerajaan. Maka dengan diam-diam, Raja Daud beserta keluarga dan pengikut-pengikutnya meninggalkan istana. Mereka menuju ke Bukit Zaitun di seberang Sungai Ardun, yakni daerah yang dianggap cukup aman. Mendengar Raja Daud dan keluarganya meninggalkan istana, Absalom pun segera membawa pasukannya untuk menguasai dan menyerbu ke istana kerajaan. Namun oleh karena istana itu telah dikosongkan oleh tentara kerajaan, mereka pun dengan mudah dapat menguasai dan menduduki istana, dan kota Yerusalem dikuasai sepenuhnya. Dengan berhasilnya menduduki istana, maka Absalom menobatkan dirinya sebagai raja yang berkuasa penuh atas kerajaan Bani Israel. Setelah berhasil menjadi raja, maka ia segera membagi-bagikan hadiah-hadiah kepada pendukung-pendukungnya yang telah membantu dalam perebutan kekuasaan itu. Ada yang diangkat menjadi menteri dan ada pula yang diangkat sebagai pengawal kerajaan. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak senang kepadanya, maka tak segan-segan ia menyiksa dan membunuhnya. Sehingga akhirnya dengan diam-diam, banyak rakyatnya yang meninggalkan kota Yerusalem dan bergabung dengan Raja Daud serta pengikut-pengikutnya yang bertahan di Bukit Zaitun. Betapa marahnya Absalom ketika dirasakan makin hari makin banyak rakyatnya yang meninggalkan negerinya dan bergabung dengan Raja Daud. Sungguh, ini tidak boleh dibiarkan terus. Sebaliknya kita hancurkan saja Daud dan pasukannya sampai musnah, sebab mereka dapat membahayakan kedudukanku, kata Absalom dengan geramnya. Rupanya ia bernafsu untuk menumpas Daud dan pasukannya. Maka ia segera mengerahkan seluruh angkatan perangnya untuk menggempur ayahanda dan pasukannya yang masih bertahan di Bukit Zaitun. Persiapan penyerbuan Absalom itu didengar pula oleh Raja Daud. Ia pun segera mempersiapkan pasukannya untuk menyongsong pasukan Absalom. Akhirnya terjadilah pertempuran yang dahsyat di suatu tempat yang bernama Gilad, pertempuran darah dari kalangan keluarga sendiri, keluarga besar Bani Israel. Sebenarnya, Raja Daud sendiri telah berusaha menghindari pertumpahan darah ini. Namun rupanya Absalom, anaknya sendiri, telah berambisi untuk berkuasa, walaupun harus berhadapan dengan ayahnya sendiri. Tapi kiranya Allah pun berpihak kepada yang benar dan sabar. Walaupun Absalom dan pasukannya berjuang dengan giginya, namun mereka dapat dihancurkan oleh Raja Daud. Absalom sendiri tewas di ujung pedang pasukan Raja Daud. Ia tewas beserta nafsu angkara murka dan kesombongannya. Sulaiman, raja yang adil dan bijaksana. Dengan tewasnya Absalom, maka berakhirlah pertempuran yang dahsyat itu. Pendukung-pendukung dan pasukan-pasukan yang mendukungnya dapat ditawan oleh pasukan Raja Daud. Dengan kemenangannya itu, Raja Daud pun membawa kembali keluarga dan pasukannya ke istana. Kembalinya Raja Daud dan pasukannya itu disambut gembira oleh seluruh rakyat yang masih mencintainya. Beberapa tahun setelah peristiwa itu, Raja Daud berpulang ke Rahmatullah. Ia wafat dalam usia 100 tahun lebih 6 bulan.
Setelah Raja Daud wafat, maka Sulaiman pun dinobatkan sebagai penggantinya menjadi Raja Bani Israel. Penobatan itu disambut gembira oleh seluruh rakyat Bani Israel dengan mengadakan pesta meriah selama 40 hari 40 malam. Kiranya rakyat Bani Israel telah mengetahui bahwa satu-satunya calon pengganti Raja Daud yang tepat adalah Sulaiman. Maka setelah menjadi raja, ia pun berlaku adil dan bijaksana. Sehingga tidaklah heran seluruh rakyat Bani Israel sangat mencintainya. Rupanya Sulaiman benar-benar telah mewarisi sifat kepemimpinan dari ayahnya yang arif dan bijaksana. Dan ketika itu pula lah Allah berkenan mengangkat derajat Raja Sulaiman menjadi nabi dan rasul. Alkisah, pada suatu hari, tatkala Raja Sulaiman duduk di atas singgasananya, tiba-tiba menghadaplah dua orang perempuan untuk mengadu. Keduanya bersengketa memperebutkan seorang bayi. Mereka bersitegang mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Perempuan yang menggendong bayi itu berkata, "Wahai paduka yang mulia, orang ini hendak merebut bayi ini, padahal bayi ini adalah anakku. Benarkah pengaduan orang ini?" Tanya Raja Sulaiman kepada perempuan yang seorang lagi. "Tidak, paduka, hamba bukan merebutnya, sebab hamba yakin bayi ini adalah anakku. Hamba tidak akan lupa bahwa bayi ini benar-benar anak kandung hamba." Jawab orang itu dengan penuh kesedihan, "Hamba mohon keadilan agar persoalan ini diselesaikan dengan baik. Kiranya sulitlah bagi orang lain untuk menentukan siapakah sebenarnya ibu dari bayi itu." Namun dengan tenang Raja Sulaiman mengamat-amati kedua perempuan itu. Kemudian ia berkata, "Hai pengawal, ambilkan sebilah pedang. Saya akan memutuskan persoalan ini dengan seadil-adilnya." Pengawal itu pun segera mengambil sebilah pedang yang tajam. "Nah, belahlah bayi itu, kemudian serahkan kepada mereka masing-masing sebelah," perintah Raja Sulaiman. Betapa terkejutnya seluruh hadirin yang mendengar keputusan Raja Sulaiman itu. Ketika itu pula, tiba-tiba salah seorang dari kedua perempuan itu menjerit dan menangis menghibah-hibah. "Sungguh kejam keputusan paduka itu. Lebih baik hamba menyerahkan anakku itu hidup-hidup kepadanya. Hamba tidak rela anakku mati karena orang ini." Sedang perempuan yang seorang lagi tetap tenang, bahkan tersenyum-senyum. Ketika itu pula tahulah Raja Sulaiman siapa ibu yang sebenarnya dari bayi itu. Maka ia pun berkata, "Hai pengawal, serahkan bayi itu kepada ibu yang meratap dan menangis itu, sebab dialah ibunya yang sebenarnya. Dan penjarakanlah perempuan ini, sebab dia mengaku-ngaku dan hendak merebut bayi orang lain." Sungguh, ketika itu pula seluruh hadirin tercengang karena kagum atas kecerdasan dan ketangkasan Raja Sulaiman dalam menyelesaikan persoalan yang sangat rumit itu. Nah, teman-teman, penulis buku ini mengklaim katanya isi dalam buku ini ceritanya diambil dari Al-Quran. Pertanyaan saya adalah bagaimana bisa bersumber dari Al-Quran sedangkan nama tokohnya saja seperti Absalom itu tidak ada dalam Al-Quran. Aneh bukan? Kemudian tentang kasus bayi yang diperebutkan oleh dua orang ibu ini, itu terdapat dalam Alkitab ya teman-teman, dan sangat detail Alkitab menceritakan. Pertanyaan saya adalah, dari mana penulis buku ini mendapatkan informasi tentang Raja Salomo yang menangani kasus dua orang ibu yang merebutkan satu bayi ini teman-teman. Sedangkan ceritanya bahkan secara detail itu tidak ada dalam Al-Quran. Tetapi anehnya penulis buku ini mengklaim katanya cerita bergambar dari Al-Quran. Tetapi cerita tentang Absalom, dua orang ibu yang merebutkan satu bayi, tidak ada dalam Al-Quran. Lalu dari mana penulis buku ini mendapat informasi? Sedangkan cerita yang detail ya teman-teman tentang Raja Absalom dan juga tentang dua orang ibu ini yang merebutkan satu bayi, itu hanya ada dalam Alkitab teman-teman. Aneh bukan? Kemudian tentang kematian Raja Daud. Diceritakan dalam buku ini ya teman-teman bahwa Daud wafat pada usia 100 tahun lebih 6 bulan ya teman-teman. Bagaimana bisa penulis buku ini menghitung usia kematian Raja Daud sedangkan tahun-tahun kepemimpinan Raja Daud itu tidak ada dicatat dalam Al-Quran, tidak ada dalam Al-Quran teman-teman. Berapa tahun Raja Daud memimpin, mulai umur berapa ia memimpin sehingga bisa dihitung umurnya atau umur kematiannya pada umur berapa begitu teman-teman. Semua ini kan tidak ada dalam Al-Quran, berbeda dengan Alkitab ya teman-teman. Dalam Alkitab ada nama figur-figur yang ditulis secara eksplisit tahun kematian mereka atau pada umur berapa mereka mati. Dan ada yang tidak ditulis secara eksplisit. Contoh misalnya Raja Daud. Tetapi walaupun tidak ditulis secara eksplisit, kita bisa mengetahui pada umur berapa Raja Daud wafat. Karena tentang masa kepemimpinannya itu tercatat dengan jelas dalam Alkitab teman-teman. Sehingga kita tidak bisa hanya berasumsi atau sembarang mengatakan, oh Raja Daud wafat pada umur 90 misalnya. Kita tidak bisa merekayasa sesuatu ya teman-teman. Tidak bisa berasumsi. Kalau tidak ada dalam Alkitab ya kita tidak bisa berasumsi atau kita tidak bisa merekayasa. Berbeda dengan penulis buku ini ya teman-teman. Dia mengatakan bahwa Daud wafat pada usia 100 tahun lebih 6 bulan ya teman-teman. Tetapi tentang masa kepemimpinan Raja Daud itu tidak diceritakan dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran secara detail ya teman-teman. Aneh bukan? Dalam Alkitab ya teman-teman, kita bisa mengetahui tentang umur kematian Raja Daud atau pada umur berapa ia wafat. Kalau kita lihat dalam Alkitab ya teman-teman, perjalanan Raja Daud menuju kekuasaan raja itu dimulai ketika Nabi Samuel mengurapi Daud di masa muda.
Kita tahu bahwa Raja Daud awalnya dikenal sebagai musisi yang begitu sangat terampil dan pejuang pemberani yang mengalahkan raksasa Filistin Goliat ya teman-teman. Sehingga keberhasilan awal ini membuat Raja Daud disenangi dan diakui oleh rakyat, bahkan diakui oleh Raja Saul yang adalah raja pertama Israel. Kemudian kita tahu bahwa kenaikan Daud ke tampuk kekuasaan raja itu terjadi secara bertahap. Setelah Saul wafat ya teman-teman, Daud menjadi raja atas suku Yehuda. Sementara Isboset putra Saul, dia memerintah atas 11 suku Israel lainnya ya teman-teman. Periode ini menandai pembagian kerajaan dengan Daud memerintah dari Hebron atas sukunya selama 7,5 tahun. 7,5 tahun ya teman-teman, ingat. Kemudian titik balik pemerintahan Daud itu terjadi ketika Isboset meninggal. Dan para pemimpin Israel menginginkan Daud memerintah seluruh negeri. Ia diurapi sebagai raja atas seluruh Israel. Itu dicatat dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 3-4. Ketika semua tua-tua Israel datang kepada Raja Daud di Hebron, maka raja membuat suatu perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan, dan mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Jadi pada usia 30 tahun, Daud menyatukan suku-suku utara dan selatan menjadi satu bangsa di bawah pemerintahannya, di bawah pemerintahan Raja Daud. Pemerintahannya itu atas seluruh Israel dari ibu kotanya Yerusalem. Nah, selama masa ini ya teman-teman, Daud menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota, dan dia juga bercita-cita untuk membangun sebuah bait suci permanen untuk menyembah Tuhan. Kemudian ia memperluas wilayah Israel, mengamankan perbatasannya, dan membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Jadi Raja Daud ya teman-teman. Raja Daud itu adalah raja kedua, raja Israel ya teman-teman, setelah Saul wafat. Karena raja pertama Israel adalah Saul. Kemudian diganti oleh Raja Daud yang memerintah sebagai raja Israel kedua ya teman-teman, setelah Saul. Dan kisah hidupnya itu dicatat dalam, ada banyak kitab yang mencatat tentang kisah hidup Raja Daud. Termasuk 1 Samuel ya teman-teman. Ada dalam 1 Samuel, 2 Samuel, dan 1 Tawarik. Dan usia wafat Raja Daud itu disebutkan dalam kitab 1 Raja-Raja dan kitab 1 Tawarik ya teman-teman. Walaupun tidak ditulis secara eksplisit seperti figur-figur lain yang ada dalam Alkitab ya teman-teman. Tetapi kalau kita melihat dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 10-11, di situ mengatakan bahwa kemudian Daud beristirahat bersama leluhurnya dan dimakamkan di kota Daud. Ia memerintah selama 40 tahun atas Israel. Ingat 40 tahun atas Israel, 7 tahun di Hebron dan 33 tahun di Yerusalem. Pada bagian ini ya teman-teman, kita bisa melihat tidak diceritakan secara eksplisit atau tidak secara eksplisit ya teman-teman menyebutkan usia yang pasti Raja Daud saat wafat, tetapi memberikan konteks penting tentang lamanya masa pemerintahan Raja Daud. Jadi Daud memerintah selama 40 tahun, termasuk masa pemerintahannya di Hebron dan kemudian di Yerusalem. Nah, untuk menentukan usia Raja Daud saat meninggal, kita dapat melihat dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 4-5 teman-teman. Di mana kita diberikan informasi bahwa Raja Daud berusia 30 tahun ketika ia menjadi raja di Hebron. Dengan menggabungkan ayat-ayat ini ya teman-teman, kita bisa menghitung bahwa Raja Daud berusia sekitar 70 tahun pada saat ia wafat. Jadi, Raja Daud menjadi raja pada usia 30 tahun. Kemudian, memerintah selama totalnya 40 tahun. 7 tahun di Hebron atas suku Yehuda ya teman-teman. Dan 33 tahun di Yerusalem. Memerintah seluruh Israel. Memerintah seluruh Israel setelah menyatukan ke-12 suku. Dengan demikian, usia Raja Daud pada saat wafatnya dapat kita perkirakan sekitar 70 tahun. Jelas ya teman-teman? Berbeda dengan dalam buku ini ya teman-teman. Penulis buku ini mengatakan bahwa Raja Daud wafat pada usia 100 tahun lebih 6 bulan ya teman-teman. Tetapi bagaimana bisa penulis buku ini menghitung usia kematian Raja Daud sedangkan tentang Raja Daud saja, kematian Raja Daud saja itu tidak diceritakan dalam Al-Quran. Tentang tahun-tahun kepemimpinan Raja Daud saja itu tidak ada dalam Al-Quran. Berapa tahun Raja Daud memimpin, mulai umur berapa ia memimpin, sehingga kita bisa menghitung umurnya atau menghitung pada umur berapa Raja Daud wafat. Semua itu kan tidak ada dalam Al-Quran. Tetapi penulis buku ini mengklaim katanya ceritanya diambil dari Al-Quran. Lah bagaimana bisa teman-teman? Silakan kalian berpikir kritis ya. Terima kasih.